Jadi memang ini agak aneh ya Mahkamah Agung ini Hmm. menurut saya, karena dia salah satu pertimbangan hukumnya itu adalah ketika dia menyatakan ada ketidakpastian hukum dan ketidakadilan sebab KPU ini pernah menerbitkan aturan yang berbeda. Pada tahun 2010 ada peraturan KPU nomor 13 tahun 2010 yang menyebutkan bahwa usia itu dihitung saat pendaftaran calon. Lalu Ya. kemudian di peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 itu saat penetapan pasangan calon yang sebenarnya juga sudah berlaku sejak 2017 dalam peraturan KPU nomor 3 tahun 2017. Nah, ini Hmm. bagaimana mungkin itu dianggap ketidakpastian hukum dan juga ketidakadilan karena rujukan undang-undangnya berbeda. Peraturan Hmm. KPU tahun 2010 itu masih merujuk pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Nah, KPU ini sudah konsisten dengan syarat kalau 30 tahun itu saat penetapan pasangan calon sejak Ya. Pilkada 2017 melalui peraturan KPU nomor 3 tahun 2017. Nah, yang terakhir, saya kira putusan Mahkamah Agung ini kita hormati, tapi dia tidak bisa berlaku di 2024. Karena kenapa? Oke. Di konstitusi kita jelas disebutkan hukum tidak berlaku surut. Saat Ya. ini proses pencalonan sudah berlangsung. Bakal pasangan calon perseorangan itu sudah mengumpulkan dukungan. Jadi sudah menyerahkan syarat dukungan pada 5 Oke. Mei. Nah, mereka yang menyerahkan syarat dukungan ini, mereka yang merujuk kepada peraturan KPU nomor 9 tahun 2020, di mana Ya. usia itu kalau untuk gubernur adalah 30 tahun saat Ya. penetapan pasangan calon, artinya 22 September. Jadi kalau Oke. diberlakukan putusan Mahkamah Agung ini, maka kita merusak semua tatanan tahapan pemilu kita. Ini agak Oke. berbeda nih dengan Baik. Pilpres. Kalau di Pilpres tidak ada calon perseorangan, di Pilkada ada calon perseorangan yang saat Mhm. ini syarat dukungannya itu sudah diverifikasi administrasi oleh KPU. Kira-kira Oke. begitu, Mas Egan. Oke. Saya ke Bang Doli. Bang Doli, keanehan ini juga dirasakan oleh putusan ini dirasa aneh juga tidak oleh DPR. Mengejutkan tidak bagi DPR, Bang Doli? Ya, ya tentu mengejutkan karena tiba-tiba ya. Saya Mhm. gini, ada dua hal yang mau saya sampaikan. Mhm. Yang pertama, kalau bicara tentang batas minimal usia, saya dari awal sebetulnya termasuk orang yang setuju ya, bahwa kita harus mengoreksi dan kemudian batas bawah pencalonan apakah itu presiden, kepala daerah dan segala macam itu harusnya makin hari dan ke depan itu semakin mudah. Ya, karena apa? Ya, karena kan negara kita ini terus berkembang, maju, bahkan kita termasuk negara yang mengalami bonus demografi. Jadi sebenarnya masih banyak sekali potensi-potensi anak muda yang bisa kita tempatkan, bisa kita uji ya dalam kontestasi politik di Indonesia ini. Gitu. Nah, itu posisi standing position pertama saya. Mhm. Nah, yang kedua adalah saya termasuk juga orang yang menganut kalau ada terjadi perubahan undang-undang itu sebaiknya dilakukan oleh pembuat undang-undang. Nah, Ya. dalam hal ini diatur dalam konstitusi kita yaitu DPR dan pemerintah. Gitu. Nah, Ya. kenapa? Karena kalau dalam proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan undang-undang itu harus dilakukan dengan kajian yang mendalam dulu, ada Ya. naskah akademiknya, ada uji publik dan segala macam. Saya pernah dulu menyatakan, jangan-jangan kalau kita bicara batas minimal calon presiden waktu itu, bukan 40, mungkin bisa jadi 30, 25 kalau kita melalui dengan prosedur yang cukup terbuka dan segala macam. Jadi kita nggak bisa menentukan angkanya berapa, tapi kita bisa Oke. kaji misalnya kajian sosiologis masyarakat kita udah sejauh mana dan segala macam gitu. Nah, tetapi Mhm. juga yang ketiga, kita ini negara hukum ya. Tentu semuanya ada sistem hukum yang berlaku, ada mekanismenya gitu. Ya, suka atau tidak suka, mau tidak mau, ya memang ada juga undang-undang itu bisa berubah pasal per pasal melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi atau di Mahkamah Agung. Yang ya mau kalau ada orang yang melakukan uji materi kemudian diterima dan kemudian dibahas oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, Ya. diputuskan apa ya mau tidak mau sekali lagi saya katakan tidak suka tidak Ya. suka Bang harus Doli. kita hormati gitu. Nah, Ya. jadi sebenarnya kita udah lihat walaupun saya juga
apa ya, saya juga agak kaget lah. Bukannya angka Oke. 30 dan 25 itu nggak ada perubahan, kan sama aja Ya, sebenarnya. Bang Doli, ini kan undang-undang yang Tapi digugat apa ini kan tadi yang produk disampaikan? DPR ya. Dulu ketika menyusunnya itu 30 tahun memenuhi syarat menjadi kepala daerah ketika penetapan KPU atau pada saat dilantik, Bang Doli. Ya seperti yang disampaikan Tite tadi, yang berubah kan sekarang cuma digeser sampai ke batas pelantikan. Jadi tafsir itu yang berubah dalam putusan Mahkamah Agung ini, yang sebetulnya ya apa ya, itu kan cuma hitungan berapa bulan saja ya. Jadi kalau dalam konsep seperti yang saya katakan tadi bahwa kita harus mengurangi batas umur bawah, sebetulnya nggak terjadi perubahan terlalu signifikan juga gitu. Nah, tapi betul tadi yang disampaikan Titi, ini nanti mungkin harus dicari jalan keluarnya ya. Pemberlakuan dari putusan Mahkamah Agung ini ya, karena memang tahapannya sudah berproses. Nanti bisa ada protes juga bagi dulu orang yang mau mencalonkan diri jadi calon independen, karena dia hitung waktu itu sampai umurnya 30 tahun atau 25 tahun untuk kabupaten kota. Ya. Pada saat pendaftaran atau penetapan calon, mereka nggak jadi nyalon. Nah, tiba-tiba mereka udah nggak bisa nyalon, sekarang bisa nyalon gara-gara putusan ini. Mungkin ini bisa jadi ada protes juga gitu. Nah, tapi yang terakhir begini, ya kita juga saya kira juga hati-hati ya. Ini kan sekarang nih gambar-gambarnya kan seolah-olah ini untuk demi siapa gitu. Saya kira kita juga harus proporsional ya. Putusan ini belum tentu juga sebetulnya ada kaitan dengan orang-orang tertentu. Jadi kita saya kira juga jangan sering juga melakukan tindakan prejudis gitu. Karena saya tahu juga teman-teman yang mengusulkan ini untuk melakukan uji materi yang tidak ada kaitannya dengan itu semua gitu. Dan ini kalaupun terjadi, katakanlah misalnya kemarin berubah, tadinya saya sih berharap 25-20 gitu. Ya, kalau misalnya di atas sudah turun jadi. Tapi kan akibat dari putusan ini jadi ada figur yang bisa mencalonkan diri, Bang Doli. Siapa? Kaisang Pangarep, Kenapa? putra dari presiden, bukankah itu akhirnya memenuhi syarat? Ya bisa. Mas Kaisang bisa menyalurkan diri. Terus teman-teman muda yang lain yang ada di 514 kabupaten kota provinsi juga yang tadinya yang lebih muda tidak bisa mencalonkan diri ini juga bisa mencalonkan diri. Jadi ini bisa jadi untuk kepentingan semua pada akhirnya ya. Kalau terjadi perubahan batas bawah itu. Oke, Mbak Titi, menurut Anda putusan ini ada demi siapanya nggak? Ya, kalau saya begini ya, pertama saya ingin mengomentari dulu soal putusan MA ini kapan berlakunya. Tadi sudah diulas ya bahwa sebenarnya persyaratan calon itu kan untuk calon. Nah, status sebagai calon itu bukan hanya ketika di hari pelantikan. Kapan orang itu menjadi calon? Di Undang-Undang Pemilu itu, di Undang-Undang Pilkada itu jelas. Seseorang itu menjadi calon ketika dia ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU. Nah, ketika dia ditetapkan sebagai calon, maka usianya itu harus 30 tahun. Kalau usia 30 tahun atau 25 tahun itu dihitung saat pelantikan, lalu dia ketika sebagai calon berkampanye dan kemudian hari pemungutan suara, artinya dia tidak memenuhi syarat, kan itu logikanya. Jadi menurut saya substansi yang diputuskan oleh Mahkamah Agung ini adalah substansi dari pengujian undang-undang. Kalau ada keraguan terhadap kepastian hukum, ketidakadilan, itu sebenarnya ruangnya ada di Mahkamah Konstitusi, bukan menguji peraturan KPU di Mahkamah Agung. Apalagi Mahkamah Agung ini argumentasinya agak melebar gitu demi kesempatan memberi kesempatan orang-orang muda dan lain sebagainya, dan dampaknya salah satunya yang paling terdampak adalah tidak terhindarkan, yaitu Mas Kaisang. Walaupun tadi Bang Doli betul sekali, dapat atau tidak dapat tiket itu tergantung partai politik, tetapi figur yang paling terdampak dan mendapatkan insentif hari ini yang kita kenal ya Kaisang Pangarep begitu. Nah, terhadap putusan Mahkamah Agung ini menurut saya masih ada upaya hukum. Yang pertama, karena ranahnya open legal policy, persyaratan di dalam undang-undang itu tetap sama. Nah, pembentuk undang-undang bisa menegaskan kapan persyaratan itu mulai berlaku.
Yang kedua, bisa melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi, meminta tafsir konstitusionalitas dari keberlakuan syarat usia karena dia membingungkan. Tetapi lagi-lagi sebenarnya untuk Pilkada 2024 dia sudah dikunci karena kita pencalonan sudah berlangsung, calon perseorangan sudah diverifikasi administrasi, ini bukan Pilpres. Bahkan di Pilpres pun syarat usia 40 tahun dan atau sudah pernah misalnya menjabat ya, terutama untuk syarat usia itu berlakunya saat penetapan sebagai pasangan calon oleh KPU, bukan saat pelantikan karena yang dihitung itu calon. Kalau saat dilantik berarti calonnya berlaku cuma 1 hari dong. Padahal sebagai seorang calon, dia itu ketika ditetapkan berstatus calon, ketika kampanye berstatus calon. Nah inilah mungkin bisa jadi ada ketidakpahaman soal tahapan pemilu, bahwa dalam tahapan pencalonan itu ada rangkaian fase-fase kapan orang disebut sebagai calon. Nah, oleh karena itu bagi saya KPU konsisten saja. Dia harus menghormati peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 pasal 28I Undang-Undang Dasar bahwa suatu aturan tidak boleh berlaku surut apalagi kemudian merugikan pihak-pihak lain yang sejak awal itu sudah berpedoman dan berpegangan pada ketentuan syarat usia di mana syarat usia itu berlaku sejak penetapan pasangan calon oleh KPU, Mas Egan. Ya, oke. Bang Doli, bagaimana Anda mengomentari kalau misalnya memang betul Kaisang Pangarep akhirnya kemudian maju sebagai calon wakil gubernur dalam Pilkada 2024, tidakkah ini kemudian menjadi lawan berat bagi calon dari Partai Golkar, Bang Doli? Ya, seseorang itu maju atau tidak maju itu kan di dalam pilkada itu variabelnya minimal ada 3 ya. Yang pertama apakah yang kita calonkan itu punya ketokohan yang kuat atau tidak, ya, yang bisa diterima, punya elektabilitas dan segala macam itu. Yang kedua adalah dukungan instrumen politik, ya, didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, yang ketiga baru yang lain-lain ya soal komunikasi politik, kemudian daya akseptabilitasnya dan segala macam itu. Nah, buat itu yang menjadi patokan Partai Golkar. Nah, yang kedua bagi Partai Golkar sekarang dalam menghadapi pilkada, tentu kami juga ingin memenangkan setiap kontestasi pilkada ya di seluruh daerah. Dengan mempertimbangkan variabel-variabel tadi itu, tentu yang pertama kita sebisa mungkin mencalonkan kader terbaik kita di masing-masing daerah. Walaupun kami juga sudah punya ada kesepahaman ya di Koalisi Indonesia Maju bahwa pembicaraan awal terhadap calon-calon semua daerah itu sebisa mungkin dibicarakan di Koalisi Indonesia Maju. Walaupun juga kami juga paham bahwa belum tentu ya linear ya konstelasi politik di nasional itu bisa dijiplak bulat-bulat untuk di peta politik di daerah karena situasinya kan belum tentu sama. Gak usah jauh-jauh, hasil pemilunya saja belum tentu sama pemilu nasional di hampir semua daerah. Nah, jadi tentu buat kami juga punya perencanaan sendiri, kami punya mekanisme sendiri, tetapi juga kesepahaman yang sudah dibangun di Koalisi Indonesia Maju, kami juga akan bicarakan itu, terutama di daerah-daerah tertentu. Oke, baik. Bang Doli, Mbak Titi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya.